Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, Shalom. Ayat yang barusan adalah pada video ini saya akan melanjutkan mengenai seri tentang iman, gitu ya. Di beberapa video yang lain sebelumnya saya sudah membahas banyak mengenai iman. Kalau Anda belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya juga, gitu ya. Pada video ini adalah saya ingin melanjutkan tentang iman. Bagaimana tadi dikatakan dalam Ibrani, dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Di sini kita akan melihat sisi yang lain dari iman. Saya sudah membahas bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ada yang iman yang besar atau iman yang kecil, tetapi yang terpenting adalah bagaimana iman kita tetap kuat dan tidak menjadi lemah. Iman itu berdiri di atas dasar firman Tuhan, dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan di sini kita melihat bahwa iman menjadi sesuatu hal yang penting, bahwa dikatakan di sana tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Jadi iman menjadi klimaks dari segala sesuatunya. Iman yang mendasari kita hidup dan dibenarkan oleh karena iman, kita diselamatkan oleh karena iman, kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup dalam iman kepada Allah. Dan iman itu yang membenarkan kita, iman itu yang membuat kita berkenan kepada Allah. Jadi seluruh kehidupan kita orang percaya, itu semua diselimuti oleh iman, itu kita diselubungi oleh iman. Dalam segala hal kita harus lakukan dengan iman. Iman itulah yang membuat kita berkenan kepada Allah, karena tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Gitu ya. Bagian ini adalah bagian yang terakhir tentang seri iman, dan ini akan merangkum segala sesuatunya, dan ini akan merupakan suatu klimaksnya bagaimana iman itu menjadi sesuatu hal yang menutupi seluruh aspek kehidupan kita orang percaya. Bahwa seluruh kehidupan kita orang percaya dalam apapun yang kita lakukan, kita semua harus lakukan dengan iman, karena tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Gitu ya. Dalam firman Tuhan ada satu peristiwa pada waktu Rasul Paulus belum bertobat, bagaimana dia melakukan segala sesuatu, dia bilang dia lakukan itu tanpa iman, di luar iman. Karena dia melakukannya tanpa pengetahuan. Kita akan lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Di sana Paulus menulis kepada anak rohaninya Timotius, dia bilang, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Jelas saudaraku, iman itulah yang membuat kita hidup. Iman itulah yang membuat kita mengenal Allah, kita bertobat, kita mengalami kasih Tuhan, dan kita diperkenan oleh Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin seorang bisa berkenan kepada Allah. Jelas saudaraku, jadi iman yang mendasari seluruh kehidupan kita orang percaya. Dan Paulus katakan sebelum dia bertobat, dia melakukannya tanpa pengetahuan dan di luar iman. Jelas saudaraku, ini merupakan klimaksnya bahwa iman adalah suatu bagian yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita orang percaya. Dalam apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan iman. Iman itu yang membuat Allah berkenan dengan apa yang kita lakukan. Iman itu yang membuat ketika kita melakukan sesuatu, entah dalam bekerja, entah dalam berusaha, entah dalam belajar, apapun kita harus lakukan semata-mata untuk Allah. Apapun kita lakukan semata-mata dengan iman, dan iman itulah yang membuat Allah berkenan dalam hal itu. Jelas saudaraku. Kalau Anda perhatikan di dalam Ibrani 11 tadi, itu banyak sekali Paulus menulis contoh-contoh pahlawan iman. Bagaimana mereka melakukan banyak hal, itu semata-mata didasari oleh iman. Kita akan melihat lebih banyak mengenai di Ibrani 11, pasal 11 tadi. Salah satu yang pertama adalah Ibrani 11 ayat yang keempat. Ini tentang Kain dan Habel, gitu ya. Ayat yang keempat dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saya pernah membahas dalam salah satu video tentang bagaimana banyak orang yang mempermasalahkan kenapa persembahan Kain tidak diterima sedangkan persembahan Habel diterima. Dan kemudian orang mulai menggambarkan bahwa karena Kain mempersembahkan buah-buahan, sedangkan Habel mempersembahkan kambing domba. Dan di mata Allah yang lebih berkenan adalah persembahan yang menumpahkan darah. Sebenarnya bukan itu masalahnya, gitu ya. Karena dalam firman Tuhan, dalam Imamat pun sudah dijelaskan bahwa Allah juga berkenan dengan buah-buahan dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi yang pelajaran yang baik untuk Kain sendiri adalah bukan masalah persembahan itu diterima atau tidak, tetapi yang jadi masalah bagaimana cara dia meresponnya. Persembahan diterima atau tidak sepenuhnya adalah wewenang Allah, tetapi bagaimana dia meresponinya apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia kehendaki. Apakah dia menjadi marah dan membunuh adiknya Habel, ataukah dia mengoreksi diri dan memperbaiki dirinya. Tetapi buat Habel sendiri, kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan, yang membuat Habel diterima persembahannya kepada Tuhan adalah karena dia melakukannya dengan iman. Karena dia melakukannya dengan iman, maka persembahan Habel menjadi persembahan yang lebih baik dari persembahan Kain. Yang membedakan di sini bukan jenis persembahannya, tetapi yang membedakan di sini karena Habel melakukannya dengan iman. Gitu ya. Lanjutannya.
Dan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan iman ia masih berbicara sesudah, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dan kita tahu ceritanya waktu itu Allah bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Gitu ya. Kemudian Kain pura-pura tidak tahu. Kemudian Allah berkata bahwa darah adikmu berteriak kepadaku. Dan dikatakan karena iman Habel masih berbicara meskipun dia sudah mati. Jelas saudaraku, itu semua gambaran bahwa iman menjadi sesuatu di mana Allah berkenan kepada seseorang. Bukan masalah jenis persembahannya apa, tetapi karena Habel melakukannya dengan iman. Dan itu membuat Allah berkenan dengan persembahan Habel. Jelas saudaraku, di sini kita akan melihat bahwa iman menjadi sesuatu yang menyelumuti seluruh aspek kehidupan kita. Yang menaungi setiap apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan iman karena itu membuat Allah berkenan. Gitu ya. Contoh yang lain tentang Nuh, kalau kita perhatikan dalam Ibrani 11 masih ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sekali lagi, Nuh percaya karena itu sesuatu yang belum kelihatan. Karena iman menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dan Nuh percaya dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau Anda perhatikan dengan cerita Nuh, sekitar 120 tahun dari mulai Allah menyampaikan pesan Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera, sampai itu terjadi itu memakan waktu sekitar 120 tahun. Dan Nuh percaya dengan hal itu dan dia bertindak membuat bahtera. Dan itu adalah iman. Dan iman menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nuh belum melihat terjadinya air bah yang akan terjadi, tapi dia memilih percaya akan firman Tuhan dan dia bertindak membuat bahtera, dan itu adalah iman. Gitu ya. Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jelas saudaraku, itu contoh kedua tentang pahlawan iman. Bagaimana seorang pribadi yang melihat sesuatu yang tidak kelihatan dan iman menjadi bukti dari apa yang tidak kelihatan dan dia bertindak atas dasar firman Tuhan dan dia membuat bahtera. Itu semua terjadi karena Nuh melakukannya dengan iman. Dan iman itu membuat seseorang berkenan kepada Allah. Sebab tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Gitu ya. Contoh yang ketiga yang saya ambil dari kitab Ibrani tadi, itu ada banyak contoh di sana. Saya akan ambil yang ketiga adalah tentang Henok. Itu adalah Ibrani 11 tadi masih ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan sebab Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, banyak orang mencoba membahas tentang apa yang menyebabkan Henok terangkat dan naik ke surga. Banyak orang menganggap bahwa karena Henok bergaul dengan Allah, maka dia diangkat Tuhan. Sebenarnya kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan, Henok diangkat Tuhan itu karena imannya. Gitu ya. Allah yang mempunyai wewenang penuh untuk mengangkat seseorang dan apa orang yang diangkat atau yang tidak. Itu semua wewenang Allah penuh. Tetapi karena iman Henok, maka dia diangkat oleh Tuhan. Gitu ya. Memang dalam firman Tuhan dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Tetapi bukan karena dia bergaul dengan Allah, maka dia diangkat Tuhan. Karena ada orang lain yang bergaul dengan Allah juga, tetapi tidak diangkat. Kalau Anda perhatikan sekarang dalam Kejadian 5 ayat 24, dikatakan seperti ini. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Di Indonesia ada sedikit kata yang tidak pas, dikatakan kata lalu. Sehingga seakan-akan karena dia bergaul dengan Tuhan, maka kemudian dia diangkat. Sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan kata lalu di sana, tetapi dipakai kata dan. Artinya dia hidup bergaul dengan Allah, dan kemudian dia diangkat. Gitu ya. Lanjutannya, sebab dia telah diangkat oleh Allah. Tadi saya sudah bilang, Henok diangkat oleh Allah. Dia suatu pribadi yang bergaul dengan Allah. Dan Allah memutuskan dia diangkat. Kenapa dia diangkat? Karena oleh imannya. Gitu ya. Bukan karena Henok bergaul dengan Allah. Karena apa saya bilang? Karena ada tokoh lain yang bergaul dengan Allah yang tidak diangkat. Contohnya Nuh. Kita akan lihat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Dikatakan, inilah riwayat Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. He walk with God. Sama seperti Henok. Dia bergaul dengan Allah. He walk with God. Tetapi Nuh kita tahu dia tidak diangkat Tuhan. Jadi yang membuat seseorang diangkat Tuhan atau tidak itu wewenang Tuhan sepenuhnya. Bukan karena dia hidup bergaul dengan Allah. Mari kita semua, Anda dan saya, kita semua walk with God, bergaul dengan Allah. Tetapi kalau masalah diangkat atau tidak, itu wewenang Tuhan sepenuhnya. Dan Henok diangkat oleh Tuhan karena iman. Dalam Ibrani tadi dikatakan, karena imanlah Henok diangkat oleh Tuhan. Allah memperhitungkan imannya Henok sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Gitu ya.
Dan kalau kita perhatikan dalam kitab yang lain, dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Yudas dikatakan Henokh ini satu pribadi yang bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Banyak orang mencoba membahas tentang Henokh, walaupun dalam firman Tuhan sangat sedikit keterangan tentang Henokh. Dia hanya digambarkan sebagai satu pribadi yang bergaul dengan Allah. Dan tadi saya sudah bilang, yang bergaul dengan Allah bukan cuma Henokh, tetapi Nuh juga. Gitu. Dan yang diangkat oleh Tuhan bukan cuma Henokh, tetapi Elia juga. Walaupun Elia tidak dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah. Jadi masalah hidup bergaul dengan diangkat itu sesuatu yang berbeda, itu sesuatu yang tidak berhubungan, itu sesuatu yang keputusan Allah dalam masing-masing pihak. Jelas saudaraku? Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan Henokh diangkat oleh Tuhan karena imannya. Iman itulah yang membuat Henokh dibenarkan. Gitu ya. Dan kalau ada perhatikan tadi saya bilang di Yudas 1 ayat 14 dikatakan seperti ini. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam, Henokh itu keturunan ketujuh dari Adam. Dan dia bilang telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam, dan dia pernah bernubuat tentang bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan silsilah kehidupan Henokh dalam Kejadian pasal yang kelima, dia memang keturunan ketujuh dari Adam. Jadi Adam melahirkan Set waktu itu, setelah itu Enos. Setelah Enos dia melahirkan Kenan, anak dari Kenan adalah Mahalaleel. Setelah itu Yared, dan terakhir adalah Henokh. Jadi Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, dan Henokh terakhir. Jelas saudaraku, jadi Henokh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Dan Henokh bernubuat bahwa Tuhan akan datang bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Gitu. Dia satu pribadi yang bergaul dengan Allah, dan atas keputusan Tuhan, maka Tuhan mengangkat dia. Dan tadi di Ibrani dikatakan, karena iman Henokh diangkat oleh Tuhan. Semuanya itu terjadi karena iman. Jelas saudaraku? Jadi dari sini semua kita melihat bahwa iman adalah segala-galanya. Iman adalah sesuatu yang membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Iman yang membuat apapun yang kita lakukan, itu Allah perhitungkan karena ada iman. Walau waktu kita belajar, waktu kita melakukannya dengan iman, kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, kita melakukannya dengan takut akan Tuhan, dan Allah memperhitungkan sebagai iman, dan Allah berkenan dengan apa yang kita lakukan. Pada waktu kita bekerja, kita melakukannya dengan iman semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita melakukannya dengan takut akan Tuhan, maka Allah berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Pada waktu kita melayani, kita melakukannya tidak sekedar hanya tugas, kita melakukannya tidak sekedar karena kewajiban atau giliran kita melakukan itu, tetapi kita melakukannya dengan takut akan Tuhan, dengan iman kepada Allah, dan Allah memperhitungkan itu semua, dan Allah menganggap itu benar, dan kita melakukannya dengan dasar firman Tuhan, dan kita melakukan dengan iman, dan Allah berkenan atas pelayanan kita. Jelas saudaraku, jadi apapun yang kita lakukan semuanya harus dilakukan dengan iman, dan iman itulah yang membuat kita berkenan kepada Allah, sebab tanpa iman tidak mungkin seorang bisa berkenan kepada Allah. Henokh diangkat Tuhan karena iman. Nuh karena iman dia membuat bahtera walaupun dia nggak kelihatan. Walaupun dia tidak melihat bahwa bahtera itu air bah itu akan datang, tetapi dia melakukannya karena iman. Gitu. Dan dikatakan tadi Habel mempersembahkannya karena iman, karena itu dia memberikan persembahan yang lebih baik karena dia melakukannya dengan iman. Semua hal dalam kehidupan kita harus hidup oleh iman, kita diselamatkan oleh iman, dan kita lakukan apapun dengan iman. Dan Allah berkenan akan hal itu, dan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jelas saudaraku. Jadi iman itu menyelubungi seluruh kehidupan kita, dan Yesus berkata pada murid-muridnya, menjelang akhir zaman, adakah kudapati iman? Kita akan lihat satu ayat terakhir. Lukas 18 ayat 8 dikatakan seperti ini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Gitu ya. Iman menjadi sesuatu yang akan menjadi semakin langka, dan iman menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan Yesus berkata, adakah iman di bumi pada saat anak manusia itu datang? Dan dia akan datang dan mencari orang-orang yang masih beriman. Mari hidup dengan iman, mari berjalan dengan iman, mari Anda melayani semua dengan iman, mari kita berdoa dengan iman, mari kita belajar dan berusaha lakukan semuanya dengan iman. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Hiduplah oleh iman, dan iman biar mendasari semua kehidupan kita. Iman itu yang mendasari apa yang kita harapkan, dan dia yang membuktikan apa yang tidak kita lihat. Iman beri di atas firman Tuhan, dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu. Tidak masalah berapa besar ukuran iman Anda, tetapi yang penting jaga iman kita tetap kuat, jangan sampai iman kita menjadi lemah. Jelas saudaraku? Dari ini semua kita ingin sama-sama melihat bahwa inilah anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita supaya kita semua hidup oleh iman. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.